Sebelum menonton pembahasannya, kakak ingin mengingatkan kepada adik-adik untuk tidak di-skip iklannya ya. Karena dari iklan ini kakak mendapatkan penghasilan. Terima kasih kakak ucapkan atas pengertian adik-adik. Selamat menonton. Nomor 16. Seorang atlet loncat indah bermassa 60 kg melompat dari ketinggian 6 meter terhadap permukaan air pada kolam renang. Jika gravitasinya 10 meter per second persegi, tentukan yang A dulu energi potensial saat akan meloncat, kedua energi kinetik pada saat di tengah-tengah papan dan air, yang ketiga energi kinetik pada saat menyentuh air. Nomor 16. Diketahui masanya 60 kg. Yang kedua ketinggiannya H 6 meter. Gravitasinya 10 meter per second persegi. Yang ditanya A. Energi potensial, B. Energi potensial saat di tengah-tengah, yang C. Energi kinetik. Jawab yang A dulu ya, energi potensialnya. Rumusnya setengah M sih. M dikali G dikali H. Masanya 60, gravitasinya 10, ketinggiannya adalah 6. Hasilnya adalah 3600 Joule. Energi kinetik pada saat di tengah-tengah papan dan air. Jadi energi kinetik itu sama dengan energi potensial. Energi potensialnya pada saat di tengah-tengah. Di tengah-tengah berarti H-nya sama dengan 3 ya. 3 meter. 3 dapat dari mana? Ya 6 kita bagi dengan 2. Di tengah-tengah kan setengahnya. 6 kita bagi 2 dapat 3 meter. Jadi EP sama dengan M dikali G dikali H. 60 dikali 10 dikali 3. Sama dengan 1800 Joule. Kemudian yang C, energi kinetik pada saat menyentuh air. C, energi kinetik pada saat menyentuh air. Itu sama saja dengan energi potensial saat akan meloncat. Jadi energi kinetiknya sama dengan 3600 Joule. Saat akan meloncat kan berarti yang A. Itu jawaban nomor 16.
Nomor 17, perhatikan gambar anak panah yang dilepaskan berikut. Berapa kecepatan anak panah agar energi kinetik yang dimiliki anak panah tersebut sebesar 10 joule? Yang diketahui pertama kali adalah energi kinetiknya supaya sebesar 10 joule. Jadi 10 joule energi kinetiknya. Yang kedua adalah masanya. Nah, di sini massa tidak kita ketahui. Jadi kita misalkan saja masanya adalah 0,2 kg. Sama seperti nomor 15, nanti tinggal diganti saja ya ininya ya. Kalau ternyata apa yang kakak misalkan berbeda dengan angka yang akan diberikan oleh guru. Jadi tinggal diganti aja ya. Fleksibel. Kemudian yang ditanya adalah kecepatannya. Jawab. Rumusnya setengah mv kuadrat. Energi kinetiknya 10 joule dikali masanya 0,2 kilogram. Kemudian V-nya yang ditanya V kuadrat. Ini dicoret, dapat 0,1, V kuadratnya keluarkan sama dengan 10 dibagi 0,1. Hasilnya adalah 100, sehingga V sama dengan akar 100 adalah 10 meter per second. Nomor 18. Bagaimana cara membuktikan bahwa fotosintesis memerlukan energi matahari? Jadi jawaban nomor 18 adalah dengan menggunakan percobaan Sachs. Yaitu menutup bagian daun dengan kertas aluminium foil ya, aluminium foil. Setelah akhir percobaan, bagian yang tertutup ditetesi dengan larutan Lugol akan menunjukkan tidak berwarna biru atau pucat. Titik. Ada perbedaan antara daun yang ditutupi aluminium foil dengan yang tidak. Titik lagi. Setelah ditetesi larutan, bagian permukaan daun yang terbuka berubah menjadi biru kehitaman. Titik. Ini menandakan adanya amilum yang merupakan hasil fotosintesis. Titik. Kemudian langkah satu baris ya. Sedangkan bagian permukaan yang tertutup tampak berwarna pucat. Titik lagi. Ini menandakan pada bagian tersebut tidak terdapat amilum karena tidak berlangsung fotosintesis. Titik. Kemudian loncat lagi satu baris, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, fotosintesis memerlukan cahaya. Yang kedua, fotosintesis menghasilkan amilum. Buktinya, bagian daun yang tidak terkena cahaya berwarna pucat karena tidak dapat melakukan fotosintesis, sehingga tidak mengandung amilum. Nomor 19. Aryo akan melakukan percobaan fotosintesis di laboratorium IPA untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan energi dalam bentuk amilum. Bagaimana langkah-langkah percobaan
yang harus dilakukan oleh Aryo? Jawab nomor 19 ya. Jadi langkah-langkah yang dilakukan, titik 2, yang A, 2 minggu sebelum praktikum, koma, bungkus salah satu daun ketela pohon dengan aluminium foil, ini tulisannya ya, aluminium foil, agar tidak terkena cahaya matahari, titik. Kemudian yang B, setelah 2 minggu, koma, rebus daun tersebut dalam air hingga mendidih, titik. Kemudian masukkan dalam larutan alkohol, tunggu sampai klorofilnya larut, titik lagi. Kemudian yang C, ambil daun tersebut, koma, letakkan dalam cawan petri, titik. Dengan menggunakan pipet, teteskan glucol secukupnya, titik. Yang D, amati perubahan yang terjadi. Kemudian nomor 20, perhatikan gambar di samping. Jelaskan proses fotosintesis berdasarkan gambar tersebut. Jawab ya. Fotosintesis berlangsung dengan bantuan sinar matahari, titik. Sinar matahari menghasilkan energi cahaya yang penyerapannya dilakukan oleh klorofil pada tumbuhan hijau, titik lagi. Air diserap lewat akar, koma, sedangkan karbon dioksida lewat stomata daun, titik. Air dan karbon dioksida digunakan untuk proses fotosintesis yang akan menghasilkan glukosa dan oksigen yang diperlukan sebagai bahan makanan pada tumbuhan hijau, titik.